Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Ti Asya, yang kali ini akan membahas mengenai controlling access to file. Pada pembahasan kali ini, ada 9 materi yang akan kita pelajari, di antaranya adalah basic Linux permission. Kita langsung saja ke prakteknya. Di sini kita buka terlebih dahulu terminalnya, kemudian akan saya ls. Kemudian kita ls-min-l untuk melihat detail setiap file dan directory. Di sini kalian perhatikan jika pada directory itu terdapat D sedangkan untuk file tidak. Lalu apa maksud dari RWX ini? Jadi R itu berarti adalah read, lalu W adalah write, dan X adalah execute. Ini artinya bahwa kita memiliki permission read, kita dapat membuka file tersebut dan juga dapat melihat isi dari sebuah directory. Lalu untuk permission W itu artinya kita dapat melakukan modifikasi atau mengubah pada file tersebut. Juga dapat menambahkan directory atau melihat directory. Lalu untuk akses execute, maka kita bisa running sebuah file dan juga masuk ke sebuah directory. Pembahasan yang kedua yaitu user, group, dan other. Kita lihat detail setiap file dan directory ya dengan ls-min-l. Nah, jadi di sini terdapat abjad ataupun huruf seperti drwsr, r-xr, x-r. Dan juga ini terdapat nama dan juga directory dan filenya. Nah, kita akan membahas detail-detail yang ada di sini. Contoh di sini file desktop. Jadi pada nama uti yang ini artinya adalah user. Kemudian yang ini adalah group. Jadi directory desktop ini memiliki user uti dan juga masuk ke grup uti. Jadi pada grup uti nantinya akan mendapat permission yang sama. Kemudian terdapat huruf-huruf. Jadi huruf D itu berarti directory, sedangkan untuk yang berawalan strip atau tidak terdapat D artinya adalah file. Biasa. Lalu ada 3 bagian. Di mana pada bagian pertama adalah RWX, artinya pada bagian pertama yaitu adalah permission untuk user. Bagian 2 adalah R-strip X, adalah akses untuk sebuah grup. Dan yang ketiga adalah untuk other. Apa itu other? Jadi other adalah user yang bukan user uti dan juga user yang bukan di dalam grup. Jadi other itu selain user uti dan juga selain grup uti. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu change ownership. Di video kali ini saya akan mencoba mengganti hak kepemilikan pada suatu file. Saja kita buka terminalnya, kita ketik ls. Di sini saya memiliki 2 file yaitu show.txt dan juga tags.txt. Yang mana jika kita lihat detailnya, maka kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah milik user uti atau user yang saya gunakan sekarang. Di sini saya akan membuat file baru dengan nama ownership.txt dengan perintah touch ownership.txt. Jika kita ls-min-l, maka file tersebut masih menjadi milik user saya. Pada video kali ini, kita akan mencoba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file owner.txt bukan milik uti lagi, kita akan membuat user baru. Kita masuk ke dalam root, lalu ketikkan sudo add user new owner, lalu enter. Nah, di sini dia meminta password baru. Kita masukkan passwordnya, kemudian untuk perintah selanjutnya saya akan enter saja hingga selesai. Lalu di sini kita akan klik Y. Sekarang user new owner sudah terbuat. Di sini saya akan masuk ke dalam directory home. Kita kasih di terlebih dahulu. Lalu saya ls. Maka akan terdapat user baru, yaitu new owner. Saya akan coba masuk dulu ke user uti lagi dengan cd uti / lalu ls-min-l. Di sini saya akan membuat file ownership ini kepemilikannya berubah menjadi user dengan nama new owner. Caranya, kita harus masuk dulu ke dalam user new owner. Bisa kalian lihat di sini kita sudah masuk ke dalam user new owner. Lalu kita ls-min-l. Nah, di sini bisa kalian lihat user ownership itu hanya bisa di read dan write oleh user uti saja. Oke, kita coba lihat pada home directory-nya.
Kita ketikkan ls-l. Nah, bahwasanya user new owner ini dia berada di grup new owner dan juga merupakan user new owner. Berarti dia terhitungnya other. Jika kita masuk lagi ke user uti, lalu ls. Jadi untuk akses kita itu hanya read ya. Jadi kita tidak bisa write ataupun eksekusi. Kemudian saya akan coba ketikkan nano ownership.txt. Maka tulisannya adalah unwritable atau tidak bisa ditulis, tidak diubah. Kalau kita tidak bisa melakukan writing di sini, saya akan coba ketik coba 1, lalu ctrl-x, kemudian y, lalu enter, maka permissionnya itu ditolak atau izin ditolak. Di sini saya exit saja. Kemudian no, kita akan mencoba file ownership ini berubah hak miliknya menjadi new owner. Dan juga kita akan merubah grupnya menjadi new owner. Caranya kita masuk ke dalam user root, kemudian kita ketikkan command chown atau change ownership menjadi permission user, new owner, dan group new owner, dan filenya yaitu ownership.txt. Seperti ini ya perintahnya. Maksudnya adalah kita ingin mengganti hak kepemilikan pada file ownership menjadi user dan group new owner. Kita coba lihat ke filenya. Kita ketikkan ls-l. Bisa kalian lihat di sini file ownership-nya sudah berubah. Hak kepemilikan user dan grupnya menjadi new owner. Kemudian kita masuk ke dalam user new owner. Kita coba su new owner. Bisa kalian lihat di sini, tadinya kita tidak bisa mengedit filenya ya. Sekarang akan kita coba lagi. Kita ketikkan command nano ownership.txt. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Di sini saya akan ketikkan coba 1, kemudian saya akan ctrl-x, kemudian y, lalu enter. Oke, sekarang sudah bisa ya. Kita coba lihat dengan command set ownership.txt. Dan sudah muncul ya file yang saya buat tadi. Kita ketikkan ls-l lagi. Bisa kalian lihat bahwasannya hanya kepemilikan user, new owner saja yang bisa melakukan perubahan. Dan untuk grup, dia hanya bisa melakukan read saja. Jadi siapa saja yang berada pada grup new owner atau other, dia hanya bisa melakukan read. Kita coba masuk ke dalam user uti atau user kalian. Uti. Lalu kita coba untuk menano ownership. Nah, pastinya tidak bisa atau unwritable dan tidak mendapatkan akses. Pembahasan yang keempat yaitu change permission. Sekarang kita akan belajar untuk mengganti permission pada suatu file. Langsung saja masuk ke terminal, kemudian ls-l. Sebelumnya, kita telah membuat ownership.txt ini berubah menjadi milik user ke new owner. Oke, langsung saja kita bahas. Misal di sini saya akan membuat file baru dengan nama permission, yaitu touch permission.txt. Lalu kita coba ls-l. Di sini permission.txt ini milik user dan grup uti. Dan user uti hanya bisa melakukan read dan write. Dan grup atau other hanya bisa melakukan read saja. Nah, di sini pada file permission.txt di bagian group itu dia bisa melakukan write. Jadi, caranya kita ketikkan chmod lalu g plus w, kemudian nama file tersebut yaitu permission.txt. Nah, maksudnya adalah kita akan mengganti permission group ini, ditambahkan permission write Jadi nanti bukan min r strip lagi, tetapi menjadi rw strip. Lalu enter. Kemudian kita ls-l lagi. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi rw strip. Jadi siapa saja yang berada di grup uti, dia bisa melakukan write. Nah, di sini saya akan membuat user new owner masuk ke dalam grup uti, sehingga user new owner bisa mengakses permission.txt. Di sini kita bisa masuk dulu ke dalam root. Lalu saya cd.
Lalu di sini ketika kita ls itu terdapat new owner dan juga OT. Jadi kita akan membuat user new owner ini bisa mengakses permission.txt ini dengan perintah sudo usermod strip a g besar, kemudian user grupnya, kemudian nama user yang akan kita masukkan ke dalam grup ini. Nah, di sini sudah bisa ya. Kemudian kita akan masuk terlebih dahulu ke new owner. Kemudian kita akan cd uti ls. Kemudian di sini saya akan coba nano permission.txt. Nah, di sini bisa ya. Kita akan coba masukkan angka 1, 2, 3, dan CTRL, lalu Y, lalu Enter. Nah, di sini kita sudah memiliki akses word. Lalu bagaimana jika kita menghilangkan akses word tersebut? Kita bisa masuk terlebih dahulu ke user biasa kita. Kemudian jika kita ls, kemudian kita ls-l. Jadi pada permission.txt ini kita memiliki akses write ya pada grup. Jadi kita akan menghilangkan write ini pada grup UT. Kita dengan cara chmod g-w permission.txt. Jadi artinya adalah kita akan menghilangkan akses write pada grup UT di file permission.txt. Maka di sini jika kita ls-l pada permission.txt di permission group ini hanya terdapat rstrip atau read saja. Di sini kita masuk ke new owner. Kemudian kita coba nano permission.txt, maka di sini akan muncul unwritable atau tidak bisa kita tulis. Kita coba. Lalu kita catat X, lalu Y, lalu Enter, maka izin ditolak. Ini seperti itu saja pembahasan di poin keempat ini. Ke pembahasan yang 5 yaitu execute permission. Jadi execute permission itu jika kita gunakan untuk file maka kita bisa merunning file tersebut. Dan jika execute permission pada directory berarti kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Nah, di sini saya memiliki user UT dan new owner. Dan pada defaultnya, seluruh user itu tidak bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user UT. Saya masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Lalu saya coba untuk masuk ke user UT. Nah, maka akan muncul denied ya, atau izin ditolak. Mengapa? Itu dikarenakan pada bagian other ataupun group, kita tidak diberikan akses execute, sehingga kita tidak bisa masuk. Lalu caranya untuk bisa masuk ke dalam user ini adalah dengan kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam root. Di sini kita akan menambahkan permission execute dan juga write pada group dan other. Caranya yaitu dengan chmod g plus x uti. Jadi kita menambahkan execute pada grup dari di user UT. Lalu saya lanjutkan dengan menambahkan perintah write. Lalu dilanjutkan lagi dengan menambahkan other, permission other dengan x dan w. Lalu ketika kita ls-l pada user UT, maka ini sudah all access semua. Nah, maka kita coba untuk masuk ke user UT dengan su terlebih dahulu ke new owner, lalu cd UT. Maka sekarang sudah bisa. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Di sini kita masuk terlebih dahulu ke home directory, lalu kita akan menghapus permission execute-nya terlebih dahulu pada other dan group. Lalu ketika di ls-l, maka dia hanya akan memiliki akses rwx dan juga rwx. Masuk ke user UT, karena hanya user UT saja yang memiliki akses execute.
Lalu kita coba ls. Jadi kalau misalkan execute pada file itu, kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis shell atau dengan akhiran .sa. Jadi kita tidak bisa merunning file dengan .txt seperti ini. Kita buat filenya terlebih dahulu dengan nama c.sa. Lalu saya akan buat script untuk file c.sa ini dengan nano c.sa. Setelah kita masuk, kita ketik echo tanda petik hello world lalu tanda petik lagi. Di sini saya akan coba save y lalu enter. Di sini saya masuk ke user new owner terlebih dahulu. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sa ini, yaitu dengan command ./c.sh. Nah, permission denied ya, karena kita tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah file atau directory. Lalu kita coba ubah dulu permission pada c.sa-nya dengan masuk ke user uti lalu lsinl. Perhatikan di sini kita masih belum memiliki aksesnya. Kita masuk ke root untuk memberikan permissionnya. Kita ketik chmod u plus x c.sh. Lalu kita coba masuk ke user uti. Lalu kita akan coba untuk masuk ke file tersebut dengan perintah ./c.sh. Maka di sini file tersebut, isi file dari c.sh ini sudah terlihat ya, yaitu hello world. Ke pembahasan 6 yaitu review chmod. Yang mana perintah chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Video sebelumnya itu ketika kita sempat menggunakan ls-l, yaitu definisi user, group, dan juga order. Jadi kalian harus ingat kalau misalkan chmod-nya adalah u plus r, itu berarti kita menambahkan read pada user. Di sini pada directory desktop itu user bisa melakukan read, write, dan execute. Lalu pada directory desktop itu pada bagian group itu dia hanya bisa melakukan read dan execute saja karena write-nya di sini strip. Kemudian pada bagian other dia hanya bisa read saja. Jadi U itu adalah user dan G adalah group. Kemudian huruf O itu adalah other. Kalau misal kalian mau mengurangi permission pada suatu directory itu bisa menggunakan lambang minus. Misal chmod g-x. Dokumen atau filenya. Berarti di sini kita ingin menghilangkan permission execute pada group. Jadi kalau misal huruf R itu artinya read, W artinya adalah write, dan S itu execute. Lalu ada lambang D. D itu jika di depan itu namanya adalah directory. Itu menandakan bahwa sebuah file itu adalah sebuah directory. Dan selanjutnya adalah chmod dengan number. Pada materi kali ini kita akan menggunakan number atau angka, yang mana ini bisa memudahkan kita dan memberikan permission ini. Ini saya mau memberikan definisinya terlebih dahulu. Di sini berarti execute itu adalah 1, kemudian write menggunakan angka 2, dan read adalah dengan menggunakan angka 4. Misal di sini saya akan buat file baru yaitu dengan nama number permission. Lalu kita coba ls-l. Nah, pada number permission ini jika kita lihat dia hanya mendapatkan akses untuk read dan write. Dan untuk groupnya hanya mendapatkan akses read saja. Kemudian di sini saya akan membuat user agar mendapatkan full access read, write, dan execute. Dan untuk group yaitu read dan execute. Lalu untuk order adalah read, write saja. Maka perintahnya yaitu dengan chmod 756 number permission.txt. Apa maksud dari angkanya? Angka pertama itu mendefinisikan sebagai user. Dan untuk angka yang kedua itu sebagai group dan angka ketiga mendefinisikan sebagai other. Kenapa angka 7? Itu karena saya ingin memberikan akses full pada number permission.txt-nya.
Jadi saya mengkalkulasikan atau menjumlah seluruh dari angka yang ada atau angka dari execute, write, dan read-nya. Lalu kenapa pada bagian grup itu angka 5? Itu karena saya ingin memberikan permission write dan read saja. Karena jika saya menjumlahkan angka pada write dan read itu hasilnya adalah 5. Dan angka 6 pada other, karena pada other saya akan memberikan permission read dan write saja. Jadi hasilnya adalah 6. Lalu kita coba ls-l, dan di sini permissionnya sudah berubah ya. Lalu bagaimana jika kalian ingin menghapus permission execute pada user? Kalian bisa menggunakan perintah tadi, yaitu chmod ini, kemudian merubah tujuannya itu menjadi 6. Yaitu menjadi chmod 656 number permission.txt. Lalu jika kita ls-l, di sini untuk execute pada usernya sudah hilang. Pembahasan selanjutnya adalah chown pada directory. Di sini saya akan mencoba mengubah kepemilikan dari sebuah directory. Kita ls, kemudian saya akan masuk ke dir1, lalu saya akan membuat directory baru yaitu dengan perintah mkdir dir2. Lalu kita akan coba membuat lagi dengan dir3. Di sini saya akan menggunakan perintah mkdir dir2/dir3. Kemudian ls dir2. Kemudian saya akan kembali ke directory awal. Kita coba ls-l. Maka di sini hak kepemilikan directory dir1 itu adalah milik user uti. Nah, saya membuat hak kepemilikannya ke user new owner. Maka masuk dulu ke dalam root, kemudian cd, kita ls, maka di sini terdapat user new owner-nya. Kemudian saya akan memasukkan perintahnya, yaitu chown new owner, .2 new owner, dir1, lalu ls-l. Lalu ls-l, dan di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner. Selanjutnya, saya akan melihat hak kepemilikan pada dir2. Kita akan masuk ke dir1, lalu kita ls. Lalu di sini saya akan mencoba melihat hak kepemilikan dari dir2. Di sini maka dir2 ini masih menggunakan user uti. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa saja menggunakan perintah yang sebelumnya yaitu chown new owner lalu mengubahnya menjadi dir2. Namun itu akan membuat proses kita menjadi sedikit lama. Lalu ada cara cepatnya. Kita coba rubah terlebih dahulu dir1-nya menjadi user uti kembali. Nah, maka di sini jika kita ls-l, dir1 sudah berubah menjadi milik user uti. Lalu caranya untuk merubah kepemilikan dir1, dir2 hingga dir3 menjadi new owner sekaligus, yaitu dengan cara chown min r besar, kemudian new owner, .2 new owner. Lalu nama directory yang akan kita ubah kepemilikannya, yaitu dir1, strip. Lalu kita coba ls-l, maka pada dir1 ini sudah berubah menjadi new owner. Lalu kita coba untuk melihat pada dir2. Dapat teman-teman lihat di sini sudah berubah menjadi new owner dan pada grupnya juga new owner. Kita coba lihat lagi pada dir3, di sini sudah berubah menjadi new owner ya. Jadi seperti itu caranya. Selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir yaitu chmod pada directory. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah membuat directory dengan nama chmod. Kita masukkan perintah mkdir, lalu kita enter. Lalu jika kita ls, di sini direktorinya sudah terbuat ya. Lalu di sini akan saya ls-l untuk melihat detail dari direktori chmod ini. Jika kita perhatikan,
chmod ini adalah milik user UTI dan terdapat di grup UTI. Lalu untuk permissionnya, untuk di user dia adalah full access, kemudian di grup dia hanya r-x, dan di other dia juga r-x. Jadi kita akan coba untuk merubah aksesnya. Pada user, kita akan menghilangkan execute. Dan pada grup, kita akan menambahkan write. Lalu pada other, kita juga akan menambahkan write. Di sini kita masukkan perintahnya semua. Lalu kita coba ls-min-l. Dapat teman-teman lihat pada chmod test ini, akses untuk usernya dia sudah menjadi rw strip, lalu untuk grupnya dia full access, dan untuk othernya dia juga full access. Cukup sekian untuk pembahasan pada bab 13 ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.